Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yulianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SLB Rahmadewi Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Elis Laila Sari dari SLB Rahmadewi Sumedang. Oke Bu Elis, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Ibu. Iya. Baik Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran Ibu ketika Ibu di kelas atau saya akan melaksanakan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dari dilaksanakannya supervisi kelas itu yang pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan kenapa sih kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal kita sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, agar tentunya nanti lebih siap memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu ketika pembelajaran nanti di kelas. Nah, baik Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait tujuan Bu. Nah, saya akan menanyakan nih, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu seperti apa Bu? Kemarin RPP yang saya buat ya Bu, ada beberapa tujuan yang ingin saya capai. Di antaranya ada menyebutkan nama benda dari teks bacaan, juga menghitung jumlah benda, mengenalkan bilangan asli dari 11 sampai 20, karena anak ini baru mengenal 1 sampai 10 saja. Jadi saya ingin mengenalkan angka 11 sampai 20. Lalu menyebutkan benda padat dan cair, membedakan benda padat dan juga benda cair. Seperti itu Bu untuk tujuan pembelajarannya. Oh, baik Ibu, terima kasih. Kemudian saya akan menanyakan tentang area pengembangan Bu. Kira-kira nih Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu Baik Bu. dari segi apa Bu? Ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan di diri saya Ibu. Termasuk yang pertama sosial emosional saya di kelas, lalu media pembelajaran yang lebih luas, lalu yang terakhir itu pembelajaran berdiferensiasi. Karena menurut saya masih kurang paham nih Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa dan pelaksanaannya itu seperti apa. Jadi nanti saya minta tolong ke Ibu, memperhatikan saya mengajar di kelas, lalu meminta masukan dan sarannya dari Ibu apakah pembelajaran yang saya lakukan itu sudah mencapai 3 hal tersebut atau belum gitu. Wah, luar biasa sekali Bu. Jadi area pengembangan yang akan Ibu lakukan diantaranya yaitu sosial emosional Ibu terkait pembelajaran ketika di kelas. Kemudian yang kedua media ya Bu. Nah, media juga tidak luput yang harus terpenting kita persiapkan, apalagi siswa yang dihadapi kita itu adalah siswa-siswa luar biasa luar biasa berkebutuhan khusus. Kemudian nih yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun dalam nyatanya sehari-hari kita sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, tetapi kita juga suka bingung nih. Betul Bu. Kemudian Ibu, pertanyaan yang selanjutnya saya akan menanyakan tentang rancangan pembelajaran Bu. Nah, saya ingin mendengar sih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang hendak Ibu terapkan ketika di kelas Bu. Dari RPP yang saya buat, rancangan pembelajarannya saya akan mengkondisikan terlebih dahulu peserta didik. Lalu selanjutnya saya akan membuat media yang kreatif dan inovatif, lalu untuk menarik perhatian peserta didik. Jadi saya lebih ke fokus ke media dulu agar fokus peserta didik bisa fokus ke saya gitu Bu. Seperti itu. Lalu untuk pembelajarannya nanti mungkin saya akan langsung tidak hanya ceramah di depan saja seperti itu, tapi langsung mendemonstrasikannya kepada anak seperti itu. Oh, terima kasih Bu. Berarti rancangan yang tadi saya tangkap ya Bu, Ibu akan mengkondisikan terlebih dahulu peserta didik agar lebih siap dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua media ya Bu. Ya, media itu merupakan hal penting, hal yang sangat harus kita perhatikan ketika di pembelajaran di kelas. Kemudian mungkin salah satunya saya akan membuat video pembelajaran yang menarik seperti itu, karena anak-anak tuh kalau melihat video atau suara pasti kan langsung wah ini apa seperti itu. Oh, berarti lebih ditekankan kepada media pembelajaran, terutama video pembelajaran ya Ibu. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu. Nah, kemudian Ibu, saya akan menanyakan tentang waktu. Kira-kira nih Bu, Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut kapan atau hari apa
gitu, jam berapa seperti itu? Karena saya sudah membuat RPP-nya ya Bu, tinggal prakteknya saja. Mungkin saya akan melaksanakannya di hari Rabu tanggal 25 kalau nggak salah ya Bu ya. 25 saya akan praktek RPP yang sudah saya buat, lalu pada jam pelajaran yang pertama pagi-pagi seperti itu. Sekitar pukul 8-an. Oke Bu, jadi Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut pada hari besok ya Bu? Iya. Hari besok tanggal 25 Juli 2024 pada jam pertama. Mohon maaf Ibu, di kelas berapa? Di kelas 6 SD. Di kelas 6. Iya, oke Bu. Jadi saya mohon izin kepada Ibu, saya akan masuk ke kelas Ibu besok hari Rabu pada jam pelajaran pertama, dan saya juga mohon izin untuk melakukan supervisi kelas, di mana pada nanti saat saya melakukan supervisi kelas tersebut saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada saat pembelajaran Ibu di kelas. Baik Ibu, ditunggu banget ya Bu ya di kelas, soalnya saya juga perlu masukan dan sarannya pembelajaran saya itu apa sudah baik atau belum, seperti itu. Ibu ya, sama-sama Ibu. Tetapi Bu, setelah nanti kita melaksanakan supervisi kelas, mohon izin lagi kepada Ibu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nggak apa-apa Bu? Ya boleh, nggak apa-apa, terbuka sekali. Iya, saya mungkin didampingi oleh ya? pengajar. Iya, pasca observasi saya ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Lina Apriani Gustina kebetulan dari SMK Negeri 2 Sumedang Bu. Baik, Mohon izin dengan waktunya senang yang hati, dengan senang hati saya akan menyempatkannya Ibu. Itu juga kan demi perbaikan saya juga ke betul, depannya. betul. Gitu. Ya Bu, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Mohon Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba selamat pagi. Pagi. Nah, coba duduknya yang rapi. Tangannya di atas meja, punggungnya diluruskan. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo, siapa tuh? Nunjuk. Siapa? Nopa. Ayo, udah ayo ya. Ayo pimpin doa ayo. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar apa hari ini? Kita sekarang temanya yaitu tentang bumi. Tentang bumi, subtemanya yaitu tentang daratan. Kenapa sih belajar itu nih? Tujuannya biar kalian tahu nih tentang, nanti ada cerita teks narasinya Ibu tampilkan. Nah, di sini Ibu punya teks, Ibu bacakan ya. Kalian dengar? Nah, ini gambarnya nih. Tuh. Ini si Eli-nya nih. Ini si Eli-nya lagi apa? Lagi mau ketawa, lagi main lagi main ayun-ayunan nih. Lihat, amati. Ini taman bermain. Lihat ada apa aja. Barusan kita sudah menghitung benda padat. Ya, jumlahnya ada berapa barusan? Ada 15 ya. Nah, sobat, sekarang Ibu mau tahu nih, kalian udah bisa berhitung sampai 20 belum? Karena kemarin masih ada yang salah. Kita berhitung dari mulai angka 1. Bilangan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20 sampai 20. Ibu mau tahu nih, kalian udah bisa nggak menyebutkan dan juga menunjuk serta mengambil bilangan yang Ibu minta? Udah tahu apa belum nih? Coba dimulai dari ayo dulu lah yang dekat. Ayo coba Ibu minta angka 15. Lu itu seperti apa nih? Ibu juga punya bilangannya nih, angka-angkanya.
Dari mulai angka berapa? Dari mulai angka 11. Ibu kasih tahu dulu. Kalau 11 itu bilangannya apa aja? 1 dan 1. 1 dan 1. 1 dan 1. Terus selanjutnya 11 apa lagi? 12. Simpen dulu. Hai, 12 itu angkanya apa aja? 1. Sekarang ibu punya ini tugas buat kalian dikerjakan ya. Tugasnya dikerjakan. Rapi? Siap. Siap. Nah, udah beres ya, semuanya udah beres. Tempat pensil, buku sudah dimasukkan ke dalam tas. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Kita belajar. Salah. Jadi besok kita belajar lagi. Nah, sekarang duduk rapi. Duduk rapi. Pimpin si doanya sama siapa sekarang? Rapi. Sekarang berdoa. Pimpin oleh Sahaya. Berdoa. Mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lia Yulianti, calon guru penggerak dari Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya ditemani oleh Ibu Elis Layasari, guru kelas di SLDN Pemindah Sumedang. Kemudian pada hari ini saya juga alhamdulillah didampingi oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Lina Apri Adibusina dari SMKN 2 Sumedang. Mohon izin Ibu untuk memulai percakapan. Bu Elis, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Barusan juga lagi sibuk ya di kelas. Alhamdulillah sekarang ada yang backing yang ganti posisi ngajar tenang aja. Maaf ya Bu. Apa-apa. Ya. Baik Bu Elis, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang telah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu ya Bu. Baik, tujuan percakapan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang Bu, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Ibu setelah pelaksanaan observasi di kelas tersebut? Perasaannya tentu senang ya Bu, cuma kemarin karena memang observasi memang kadang-kadang dilakukan oleh kepala sekolah ya Bu ya, supervisi ke kelas. Cuma memang karena pasti ada kegiatan seperti itu mungkin agak sedikit gugup ya Bu ya, sedikit gugup karena ada biasanya nggak ada yang memperhatikan, lalu ada yang memperhatikan, tetapi tentu saja itu saya senang karena dengan adanya Ibu observasi ke kelas, saya bisa tahu kekurangan saya mengajar seperti apa. Oh gitu Bu Elis, terima kasih Bu Elis. Nah selanjutnya Bu bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu laksanakan ketika pelaksanaan pembelajaran ini. Kira-kira apa sih? Waktu itu pas pra observasi ya Bu, saya pernah menyampaikan ke Ibu bahwa ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu dari segi pembelajaran sosial emosionalnya, lalu di medianya, lalu selanjutnya ada di pembelajaran berdiferensiasinya Bu. Menurut saya kemarin saya sudah mencoba mempraktekkan di waktu pas observasi bersama Ibu 3 hal tersebut. Mungkin saya minta gimana sih waktu pembelajaran sosial emosional saya, gimana waktu pas observasi seperti itu Ibu. Baik Ibu, saya ulangi kembali yaitu bahwa area pengembangan yang telah Ibu laksanakan yaitu yang pertama terkait pembelajaran sosial emosional ya Bu. Kemudian yang kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah yang ketiga yaitu terkait media pembelajaran. Saya lihat pada waktu observasi di kelas Ibu sudah melaksanakannya dengan baik. Nah kira-kira nih Bu, langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kita ulas kembali yang sudah Ibu lakukan, langkah-langkahnya seperti apa? Kalau untuk langkah-langkah seperti biasa sih Ibu, yang tercantum di RPP ya, yang kemarin modul ajar, langkah-langkahnya seperti biasa, namun saya menerapkan atau
menyisipkan pembelajaran sosial emosional yang waktu itu pernah diobrolkan sama ibu, bahwa pembelajaran sosial emosional itu ada tekniknya ya Bu ya, di dalamnya bagaimana kita cara mengontrol sosial emosional kita terhadap murid, ataupun bagaimana kita mengembangkan area si anak untuk tetap di kesadarannya, mindfulness-nya itu seperti itu. Lalu di medianya saya mencoba untuk menggunakan video pembelajaran di inti pembelajaran intinya. Waktu itu kegiatan inti saya menayangkan video pembelajaran. Lalu yang selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, saya membuat LKPD yang berbeda-beda kepada siswa seperti itu. Itu tercantum di langkah-langkah yang ada di RTP seperti itu Ibu, rangkaiannya mulai dari pendahuluan, inti sampai ke penutup. Jadi saya ulangi lagi langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi ya yang sudah Ibu lakukan, yaitu Ibu membuat LKPD sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik, kemudian diselipkan juga pembelajaran sosial emosional, kemudian Ibu juga dalam segi media pembelajaran menyelipkan video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya nih Bu, apakah sudah sesuai atau belum? Apakah area pengembangan tersebut sudah berhasil atau belum? Maksud saya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya Bu ya, dari mulai sosial emosional. Kalau menurut saya kan itu sudah sesuai dengan apa yang waktu itu percakapan sama Ibu ya, bagaimana pembelajaran sosial emosional di kelas. Namun pada kenyataannya anak-anak kita kan tidak bisa mengikuti apa yang kita inginkan ya Bu ya. Misalkan kita pengennya gini, tapi anak-anak ternyata kondisinya seperti itu. Mungkin itu yang kekurangan dari yang pembelajaran sosial emosionalnya. Untuk medianya anak-anak antusias melihat video-video yang ditayangkan. Jadi lebih mengkondisikan anaknya. Oh gitu. Jadi menurut Ibu dari area pengembangan tersebut sudah ada yang berhasil dan sedikit yang belum berhasil ya, nih Bu ya, karena adanya kekurangan atau tantangan yang Ibu hadapi saat pembelajaran di kelas. Nah Bu, kalau menurut Ibu yang menjadi kekurangan, tantangan atau kendala yang Ibu rasakan itu apa sih Bu? Itu Bu, yang menenangkan anaknya, gimana kita cara menenangkan si peserta didik untuk mulai kegiatan pembelajaran seperti itu. Memang kalau pas video penayangan video pembelajaran itu anak antusias, cuma untuk pas kita memulai dari berdoa dan sebagainya itu menjadi tantangan bagi saya. Jadi saya ulangi kembali, yang menurut Bu Elis tantangan terbesar dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas itu yang pertama itu pengkondisian peserta didik untuk siap belajar di kelas, untuk mau untuk mau mengikuti pembelajaran di kelas. Nah kira-kira ini apakah ada rencana atau realisasi yang akan Ibu laksanakan untuk mengurangi hal tersebut gitu Bu? Mungkin dilihat dari udah beberapa bulan ya saya memegang anak yang baru ini. Kayaknya mungkin saya akan mengajak dulu mereka untuk bermain sampai mereka merasa sedikit capek, mungkin karena setelah mereka capek mereka akan mudah dikondisikan seperti itu Bu. Jadi mungkin saya akan mengajak mereka untuk bermain sambil belajar, lalu selanjutnya untuk kondisikan di tempat duduknya mereka masing-masing untuk memulai pembelajaran seperti itu. Oh, jadi rencana yang akan Ibu laksanakan, Ibu akan mengajak bermain siswa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran agar peserta didik itu lebih siap, lebih siap mengikuti pembelajaran dengan Ibu di kelas Bu ya. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, apakah ada hal yang lain yang Ibu rasakan atau kendala lain gitu selain mengkondisikan kelas tersebut? Waktu kegiatan berlangsung terkadang fokus anak tuh mulai pecah, maksudnya mulai udah enggak, jadi konsentrasinya udah bertahan cuma beberapa menit. Nah di pertengahan mereka udah mulai kemana lagi gitu. Itu tantangan juga dari saya pas pertengahan pembelajaran. Biasanya Ibu mengatasinya seperti apa?
seperti biasa kayak yang pas tadi awal ibu yang kita ajak dulu main nih atau yang waktu itu ibu ajarkan bahwa di pembelajaran sosial emosional itu bagaimana kita untuk memanage kelas ya untuk kembali ke keadaan fokus kembali terutama gitu ya ibu. Jadi saya mencoba untuk mengajak dulu bermain lalu kembali lagi ke fokus kita untuk belajar. Sangat luar biasa sekali Bu rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga pada saat observasi di kelas Ibu itu sudah mengajar bagus sekali Bu. Kira-kira nih Bu, rencana tersebut akan Ibu lakukan kapan sih Bu? Mungkin untuk rencana yang akan saya lakukan tersebut secepatnya sih Bu. Jadi nggak akan dinanti-nanti bisa saja besok saya sudah mulai melaksanakan apa yang menjadi kekurangan saya untuk bisa diperbaiki. Wah keren sekali. Lebih tepatnya lebih cepat Ya, lebih baik. baik. Ya, terima kasih Ibu Elis atas jawabannya. Semoga rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik. Semoga peserta didik yang kita ajari itu adanya perubahan baik segi perilaku ataupun peningkatan dalam segi akademik. Terima kasih Bu Elis atas waktunya. Saya tunggu cerita dari Bu Elis karena cerita-cerita dari Bu Elis itu sangat seru-seru sekali ya. Beragam. Ya, beragam jenis. 4 orang siswa dengan 4 karakter cerita yang berbeda. Terima